Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Roh Kudus hadir baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu ada beserta dengan kita. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita boleh masuk dalam hadiratnya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Engkau bekerja Roh Kudus bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Berjalan
Saudari Selma akan bagi dalam doa pembuka. Terima kasih Bapak, betul ya Tuhan bahwa Engkau yang terutama di dalam hidup kami Bapak. Tanpa Engkau dalam kehidupan kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau tuntun serta ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, amin. Amin. Dan Dia Allah yang sanggup melakukan segala hal yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, sebab Dia Allah yang luar biasa. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Allah sanggup. Mari dengan iman, dengan penuh keyakinan, menaikkan pujian ini. Dan menjadi iman kepercayaan kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang sanggup, dan kita punya Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita, apapun kondisi kita saat ini. Mungkin ada beberapa jemaat yang dalam kondisi sakit
Saat ini kami percaya Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan jamah, Tuhan akan berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mempersiapkan untuk firman Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman berikut ini. Puji nama Tuhan, mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, tanah hati yang terbaik. Untuk sebentar lagi benih firman Tuhan akan ditaburkan. Biarlah kita meminta memiliki hati seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan, menjadi kerinduan kita untuk kita terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan selama hidup kita, sepanjang hidup kita. Apapun kondisi yang saat ini kita jalani, yang harus kita lalui, proses kehidupan yang harus kita jalani, percayalah Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, Dia selalu ada bersama dengan kita, terus setia sampai akhirnya, karena Tuhan siapkan mahkota kehidupan buat setiap kita. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap kami Tuhan, bahwa kami rindu untuk terus mengiring Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang
firman Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami mau setia Tuhan. Kami mau setia mengiring Engkau Tuhan sampai kami dapatkan mahkota kehidupan ya Tuhan, yang kami yakin dan percaya Engkau telah sediakan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Dan Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang sudah kami naikkan itu boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengar Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan itu boleh menjadi kami terapkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sambut firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Ayub pasalnya yang kedua. Ayub pasal 2. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-7 dan 8. Kita baca bersama-sama Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, judul khotbah pagi hari ini yaitu penderitaan orang benar. Kenapa orang benar harus menderita? Kesetiaan kita kepada Tuhan tidaklah menjamin kebebasan dari kesulitan, penyakit, dan penderitaan dalam kehidupan kita. Kita tidak bebas. Kita sama seperti orang yang tinggal di dalam dunia ini. Karena kita tahu bersama ada hal-hal yang menyebabkan kita juga harus menderita. Karena di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 16, alasan-alasan yang kita temui kenapa orang percaya harus menderita. Pertama kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, kita lihat bersama saudara-saudara bahwa akibat dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa, manusia itu menderita. Jadi penderitaan yang diakibatkan dosa nenek moyang kita. Firman Tuhan juga berkata di bagian lain bahwa oleh karena Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi akibat dosa yang diperbuat oleh nenek moyang kita, kita menderita. Perempuan harus menderita melahirkan, walaupun sekarang sudah lebih canggih ya, sudah lebih gampang, tapi mahal. Laki-laki harus mencari nafkah. Jadi kalau laki-laki itu tidak mencari nafkah, dia bukan laki-laki. Dia harus mencari nafkah buat
istri dan anak-anaknya. Walaupun ada di daerah lain itu suami itu tidak harus kerja, ya. Tapi kalau kita lihat semua penderitaan-penderitaan yang dialami oleh kita orang percaya sama seperti orang yang tidak percaya juga, sama. Harus kerja, harus cari duit. Kesulitan, kita bisa kena penyakit. Nah, kemarin kami kena Omikron. Satu keluarga, tapi kemarin sudah diperiksa minggu lalu ya. Jadi sudah di antigen lagi, sudah negatif. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa penderitaan dan kesusahan yang kita alami itu harus kita jalani dalam dunia ini karena akibat dosa. Jadi orang yang benar-benar belum dibenarkan, belum percaya kepada Kristus, ya dia akan tinggal terus dalam penderitaan-penderitaan ini. Karena ini sudah bagian dalam hidup kita manusia. Orang percaya harus juga mengalaminya. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita juga ada bagian-bagian yang Tuhan janjikan untuk menolong kita, untuk memberi kita jalan keluar, ya. Jadi yang pertama, kesusahan penderitaan yang kita alami itu akibat dosa. Harusnya seperti Adam dan Hawa waktu pertama kali mereka ada di Taman Eden. Mereka tidak harus susah-susah. Semua sudah ada. Tapi oleh akibat dosa mereka, maka oleh dosa satu orang, semua manusia sudah berdosa. Tapi oleh satu orang, yaitu Kristus, kita semua diselamatkan. Jadi siapa yang tidak percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat, dia masih tinggal di dalam keberdosaan. Makanya menderita terus dia itu. Tidak ada pertolongan. Nah, itu yang pertama, penderitaan yang kita alami, orang percaya yang masih ada dalam dunia ini. Yang kedua, kita juga kadang-kadang mengalami penderitaan dan kesulitan masalah hidup karena kesalahan kita. Jadi Galatia pasal 6 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Jadi kenapa kita menderita? Karena kesalahan kita sendiri. Firman Tuhan sudah berkali-kali datang kepada kita, tapi kita tidak mau bertobat-bertobat. Makanya orang bilang, kenapa sih Tuhan harus pakai neraka juga? Iya kan? Ya sebenarnya neraka bukan untuk manusia, itu untuk setan. Malaikat yang awalnya memang diciptakan Tuhan, tapi waktu jadi setan itu bukan kemauan Tuhan, itu kemauan dia. Sebenarnya untuk mereka, bukan untuk kita manusia. Makanya ada firman Tuhan berkata, kita satu orang pun manusia ciptaan Tuhan itu, dia tidak menginginkan kita binasa. Tapi karena kita punya perbuatan sendiri, makanya kita masuk kebinasaan. Jadi ikut-ikut tempatnya setan yang akan menerima penghukuman kekal. Kita juga ketahui bahwa kenapa penderitaan, nah itu kan banyak juga kemarin waktu musim-musim ya sampai sekarang itu banyak juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terlalu begitu mengabaikan protokol kesehatannya. Ada juga yang sudah menjaga, kami juga menjaga, cuci tangan, pulang dari kemana-mana, mandi, nyampo, pakai masker, ketemu orang pakai masker. Tapi ya
kena. Tapi ada yang memang menganggap remeh. Udah nggak ada, itu cuma cerita-cerita itu. Virus-virus itu, COVID itu cuma cerita. Ada juga orang, karena kesalahannya ketika kena, dia sudah tidak bisa menanganinya, jadi langsung drop, ya lewat. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu melalui perbuatan kita, terus kita mengalami kesusahan, kesulitan. Nah, jangan mempersalahkan Tuhan ketika apa yang kita buat itu tidak melalui bertanya kepada Tuhan atau mau kita sendiri. Ya, biasa kalau lagi tidak punya duit, mau pinjam sana, pinjam sini, padahal nggak tahu mau bayar pakai apa. Itu salah sendiri. Salah sendiri juga, udah tahu musim-musim susah, uang sulit, gaya hidup nggak karu-karuan. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Tidak ada uang, stres, kecewa. Jadi yang kedua ini akibat perbuatan kita sendiri sehingga kita mengalami kesulitan, kesusahan. Anak-anak muda balap-balap di jalan, ya salah sendiri, tabrakan, patah-patah. Salah sendiri juga, anak-anak dibiarkan, tidak diawasi, tidak dijaga, akhirnya bergaul sama anak-anak yang gak benar. Nah itu salah orang tua. Oh dia udah gede, nggak bisa. Anak-anak itu selagi dia masih jadi tanggung jawab kita, kita harus menasehati. Jangan nanti sudah gede, kita bertanggung jawab buat mereka supaya mereka itu ada dalam jalan yang benar, tidak menyusahkan kita. Sehingga kita ini semakin bijaksana bertindak. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan hidup ini. Kalau firman Tuhan sudah bilang jangan, tidak boleh, jangan kita langgar. Nanti ada akibatnya. Yang ketiga, orang percaya juga menderita kesusahan, kesulitan karena dosa yang ada di sekitar kita. Kita ini hidup di tengah-tengah orang yang berdosa. Kita memang kadang-kadang berbuat juga dosa, tapi tidak tinggal lagi dalam dosa. Tapi kita ada pada lingkungan kita sekitar, bahwa orang-orang itu belum memang mengenal kebenaran, atau mengenal kebenaran tapi tidak mau melakukan. Nah itu juga mendatangkan penderitaan bagi kita. Kok orang-orang yang gak takut Tuhan kok kayaknya hartanya banyak, kok bisa begini, bisa begitu. Nah, kita mulai kecewa kan? Kita mulai, kok saya ini setia ke gereja, kok nggak ada perubahan, ya kan? Atau kita lihat orang-orang yang berdosa semakin banyak rezekinya daripada kita. Dan orang-orang berdosa itu melakukan dosa. Kita yang ada di dalam lingkungan mereka jadi tidak enak. Seperti Lot. Lot ada di kota Sodom. Memang sebenarnya ketika dia berpisah sama Abraham terserah mau pilih mana. Dia pilih Sodom. Nah, udah tahu Sodom udah mau dihancurkan oleh Tuhan. Untung saja dia diselamatkan. Nah, lingkungan kita itu adalah lingkungan orang-orang berdosa yang tidak mengenal kebenaran. Nah, membawa penderitaan kepada kita. Kisah 17 ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus sedih karena di kota yang dia ada itu masih menyembah patung, bukan Tuhan. Kita juga mungkin sedih. Istri sedih melihat suami gak pernah ke gereja, atau sebaliknya
atau melihat anak-anak nggak pernah mau ke gereja, hari Minggu tidur molor terus. Atau sebaliknya anak-anak menderita karena papa mama belum mau ke gereja atau papanya mamanya. Penderitaan-penderitaan yang ada di sekitar kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal kebenaran, mereka melakukan hal-hal. Nah, makanya saya selalu sampaikan di jemaat Bahtera di Tangerang bahwa kita itu jangan takut manusia daripada Tuhan. Ya, karena mayoritas kami di sana itu orang Batak, kadang-kadang mereka itu lebih mementingkan pergi arisan daripada gereja. Jadi saya bilang gereja aja dulu, baru arisan, tidak masalah. Atau melakukan pertemuan-pertemuan karena takut disingkirkan keluarga, atau takut tidak diterima di keluarga, akhirnya mereka menderita juga. Aduh, serba salah ini, Pak Gembala. Ini ada keluarga ini, harus menikah hari Minggu begini. Saya bilang yang penting masuk gereja, nanti sebentar acaranya. Tapi kadang-kadang membuat mereka menderita karena mereka kadang-kadang dikucilkan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, ya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah akibat dosa yang ada di sekitar kita membuat kita juga jadi menderita. Aduh, gimana sih ini lingkungan saya ini kayaknya nggak takut Tuhan, ya kan? Tuh gimana sih saya punya teman-teman ini kayaknya nggak ada yang gereja gitu loh, nggak ada yang melayani. Zaman sekarang mah nggak usah ke gereja, ya kan? Nggak penting mah itu, ya kan? Nah, jadi kita harus berdoa agar Allah berkenan menunjukkan kepada kita supaya kita menang atas hal-hal itu. Jangan sampai kita kecewa. Lingkungan saya ini tidak mendukung, atau keluarga saya tidak mendukung. Saya punya kakak laki-laki dan papa itu kalau di Manado suka minum, suka mabuk. Jadi ya puji Tuhan saya nggak ikut-ikutan, saudara-saudara ya. Jadi sampai sekarang itu di Manado itu kalau ada acara pasti minum, pasti mabuk. Nah, karena papa saya sudah 80-an, jadi dia enggak bisa minum lagi, enggak merokok lagi. Tapi kakak saya masih, walaupun dia ada di salah satu pengurus gereja. Nah, yang keempat, orang percaya menderita karena iblis. Iblis dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilasaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi iblis adalah ilasaman ini yang menguasai dunia ini, tapi belum diberi kebebasan sama Tuhan. Jadi dia penguasa dunia ini. Dialah yang membutakan orang untuk tidak menerima Yesus, untuk tidak percaya kepada Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini memang sudah dikuasai oleh kejahatan yang ditunggangi oleh iblis. Itu sebabnya dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayub itu yang membuat dia menderita seperti itu iblis atas seizin Tuhan. Jadi jangan salah, COVID-19 dan semua virus ini
itu diakibatkan iblis membuat virus ini. Nah, kalau orang percaya takut dan tidak percaya akan kekuatan Tuhan, oh sudah lewat mereka. Dialah yang membuat ini, membuat ketakutan-ketakutan kepada manusia. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan selamatkan, Tuhan loloskan. Walaupun memang kita banyak mendengar, banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mati karena COVID. Sebenarnya kalau saya itu bukan mati karena COVID, itu akibat penyakit aja. Tapi Tuhan yang mengizinkan. Karena kami ini kena COVID 2 kali. COVID pertama tahun lalu dan tahun ini Omikron. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan. Yang terakhir, penderitaan-penderitaan yang dialami kita sebagai orang percaya itu juga adalah perangsang pertumbuhan atau menumbuhkan kerohanian kita. Jadi penderitaan itu Tuhan kadang-kadang memakai untuk merangsang pertumbuhan kita supaya kita tumbuh, iman percaya lagi kita semakin kuat dan teguh di tengah-tengah menghadapi penderitaan dan kesulitan ini. Bukan malah kita tidak percaya lagi Tuhan. Kok saya kena COVID, kok saya menderita, kok saya susah-susah. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ibrani katakan, kita ini diuji, supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh, bukan anak-anak gampangan. Gampang kecewa, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan Tuhan, gampang tiba-tiba minggir, tidak mau lagi ibadah. Tapi kita diuji oleh masalah-masalah persoalan-persoalan hidup ini supaya kita menjadi tangguh, kita menjadi kuat. Allah menggunakan penderitaan bukan hanya untuk menguatkan iman kita, tetapi juga untuk menolong kita bertumbuh dalam sifat Kristiani dan kebenaran kita semakin kuat. Jadi bukan lagi orang-orang yang baru kena sedikit masalah langsung meninggalkan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi penderitaan, kesulitan yang kita alami di dalam dunia ini, yang pertama tadi kita lihat, kita tidak akan terlepas dari kesulitan, kesusahan dunia ini. Ini adalah berbagai-bagai alasan orang percaya itu menderita. Yang pertama akibat dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, kita lihat tadi bahwa ada akibat perbuatan sendiri. Kita mengalami penderitaan, kesusahan karena akibat kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, penderitaan, kesusahan hidup yang kita alami akibat orang berdosa di sekitar kita. Kita menderita melihat orang-orang gak benar, ya kan? Tertekan kita, teruji iman kita untuk selalu harus berpegang kepada kebenaran. Dan yang keempat ini, sekarang yang sedang bekerja melalui virus-virus ini, yaitu iblis. Penderitaan-penderitaan yang dialami orang-orang percaya karena iblis. Ayub, itu akibat iblis yang buat atas seizin Tuhan. Ya kan?
kita juga kadang-kadang diuji dalam masalah-masalah persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekitar kita, ditunggangilah iblis. Yang kelima, yang terakhir, yaitu bahwa Allah mengizinkan penderitaan, kesusahan itu untuk merangsang pertumbuhan kita. Sehingga kita memiliki perubahan-perubahan rohani dalam pandangan-pandangan kita kepada Allah. Jadi tidak semua penderitaan itu mau menghancurkan kita. Kadang-kadang Allah memakai, seperti bangsa Israel. Ulangan pasal 8 ayat 3 di sana dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 ini, di sana firman Tuhan berkata, jadi ia merendahkan hatimu. Melalui pencobaan, masalah, persoalan, itulah iman kita di dalam Kristus menjadi dewasa. Jadi kita kuat, tidak gampang kalah, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 di sana firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah yang kita tuju. Jadi penderitaan, persoalan masalah itu bukan membuat kita semakin terpuruk atau semakin hancur di tengah-tengah kesusahan, kesulitan dunia ini. Tetapi ini menimbulkan iman kita itu semakin kokoh dan kuat percaya kepada Kristus. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas segala firman-Mu yang disampaikan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat menghadapi masalah persoalan hidup ini Tuhan yang terjadi di tengah-tengah di hari-hari ini. Dan biarlah mereka tetap yakin bahwa Tuhan masih mengontrol situasi keadaan dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Akhirnya turunlah kiranya berkat-Mu, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.
Yesus memberkati.